Halo sobat, pertama-tama perkenalkan, nama saya Trijaya Prasetya. Saya adalah mahasiswa dari STIMIK Widya Pratama yang berada di Pekalongan, yang mengambil jurusan TI pastinya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video atau presentasi dan juga prakteknya langsung tentang pembuatan kabel strike dan crossover. Nah, apa sih kabel strike dan crossover ini? Kabel strike dan crossover sendiri adalah kabel yang digunakan untuk keperluan jaringan berbasis lokal atau biasa kita sebut dengan LAN, yaitu Local Area Network. Nah, apa sih Local Area Network ini? Nah, untuk penjelasan awal, saya akan menjelaskan tentang Local Area Network. Local Area Network sendiri itu digunakan biasanya di sebuah net cafe atau biasa sering kita sebut dengan warnet. Nah, untuk yang sering ke warnet itu biasanya sering nggak mikir gimana sih caranya biar komputer ini itu terhubung dengan pemilik operatornya itu sendiri. Bagaimana sih caranya agar PC-PC klien ini bisa terhubung ke internet dan bisa dimatikan langsung dari PC operator, yaitu dengan cara menggunakan jaringan LAN tersebut. Jadi jaringan LAN tersebut itu digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer satu dengan komputer yang lain dalam sebuah satu ruangan, itu biasanya disebut dengan LAN. Nah, satu ruangan ini biasanya juga digunakan di dalam lab komputer. Bisa juga di sebuah perkantoran. Nah, untuk perkantoran sendiri ini terdiri dari banyak jaringan LAN biasanya, yaitu biasanya dihubungkan dengan switch. Jadi bukan hanya satu jaringan LAN, mungkin di lantai satu ada sebuah ruangan dengan jaringan LAN, kemudian di lantai 2 juga ada, dihubungkan dari lantai 1, lantai 2, kemudian lantai 2 dihubungkan lagi ke lantai 3, dan seterusnya sesuai dengan kapasitas dari gedung itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mungkin yang benar-benar ingin mengetahui tentang apa sih jaringan LAN itu mungkin bisa searching sendiri di Google ataupun dengan tanya gurunya langsung, karena untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya membuat kabel yang digunakan untuk jaringan LAN itu. Nah, untuk yang pertama mari kita mengenal tentang apa sih urutan kabel UTP. Seperti sebuah USB, mungkin yang biasa melihat USB itu kan terdiri dari banyak pin. Banyak pin itu sendiri juga memiliki kabel-kabel yang berbeda dengan fungsi-fungsi yang juga berbeda. Begitu pula dengan kabel UTP. Nah, kabel UTP ini memiliki dua tipe, yaitu yang pertama tipe EIA atau TIA 568A. Untuk EIA atau TIA sendiri itu adalah sebuah standarisasi, yaitu standarisasi ditetapkannya sebuah urutan kabel. Nah, untuk lebih mudahnya, mari kita sebut saja dengan tipe A. Dan yang kedua, ada tipe A, pastinya ada tipe B. Nah, apa sih perbedaan antara tipe A dan tipe B ini? Untuk yang pertama yaitu kabel tipe A, yaitu terdiri dari yang pertama putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, dan yang terakhir putih coklat-coklat. Nah, seperti gambar di sebelah kanan ini. Ini adalah sebuah visualisasinya dari sebuah gambar, dan ini adalah sebuah foto yang sudah dipasangkan atau dikerimping biasanya dengan menggunakan, nanti alatnya akan saya jelaskan. Nah, seperti yang saya tadi sebutkan yaitu putih hijau-hijau, yaitu seperti di sini urutan nomor 1 putih hijau, itu dari kiri jika melihatnya di bagian bawah RJ45-nya. Jadi urutannya dari sebelah kiri bila dilihat dari bawah RJ45, yaitu bawah itu yang bagian pin yang nanti terhubung ke device yang akan digunakan. Nah, putih hijau ini nomor 1, hijau nomor 2, kemudian putih oranye biru nomor 3 dan 4, putih biru oranye yaitu nomor 6 dan nomor 5 dan 6, seperti ini, dan sampai yang terakhir yaitu putih coklat dan coklat. Nah, untuk selanjutnya yaitu tipe B. Untuk tipe B sendiri dimulai dari putih oranye-oranye, putih hijau biru,
putih, biru, hijau. Dan yang terakhir adalah putih, coklat, coklat, sama seperti tipe A. Yang beda adalah di warna putih oranye dan oranye, putih hijau dan hijau, yaitu hanya dibalik. Nah, tadi yang kurang memperhatikan mungkin saya sedikit flashback, yaitu tipe A. Nah, seperti ini, di awal adalah putih hijau-hijau, sedangkan nomor 3 dan 6 itu diisi dengan putih oranye dan oranye. Sedangkan yang tipe B itu warna oranye dibalik yang pertama, putih oranye yang pertama, dan yang nomor 3 dan 6 yaitu dimasukkan yang warna putih hijau dan hijau. Nah, kenapa sih hanya 4 kabel? Mungkin bisa saya kategorikan dalam satu pasangan saja. Kenapa sih 2 pasangan itu yang dibalik? Kenapa tidak warna putih biru dan biru atau putih coklat dan coklat? Sebenarnya untuk warna putih oranye dan warna putih hijau dan hijau ini adalah inti. Warna inti yang digunakan untuk pentransferan data. Untuk pentransferan data seperti fungsi utama dari kabel ini, yaitu mengirimkan data, bisa data berupa file, internet, dan lain sebagainya. Mungkin juga mengontrol klien itu juga bisa, jika nanti jaringannya server dan klien. Tapi kenapa sih harus 8 warna kalau yang 4 ini adalah sebuah intinya? Lalu apa kegunaan untuk pasangan biru dan pasangan coklat ini? Yaitu kegunaannya untuk penambahan kecepatan transfer data. Untuk kabelan ini biasanya sih rata-rata memiliki kecepatan sampai 100 Mbps. Sebenarnya sih beragam, ada yang 50 Mbps, ada yang 80 kalau nggak salah, dan juga ada yang 100, tapi biasanya sudah rata-rata 100 Mbps untuk yang sekarang ini. Nah, jadi intinya, jika ada salah satu warna selain dari warna inti itu tidak berfungsi atau tidak menyala, masih bisa digunakan, akan tetapi akan menurunkan kecepatan transfer datanya. Nah, mungkin dalam keadaan terdesak, nah contoh untuk sebuah kondisi di mana hanya mempunyai 2 buah RJ45. Nah, pada saat waktu pengkerimpingan sudah selesai, ketika dites, ternyata ada sebuah urutan yang tidak menyala dalam tester itu. Nanti akan saya jelaskan di penjelasan alat-alat yang digunakan nanti. Kemudian, kenapa sih ada tipe A dan tipe B? Karena tipe A dan tipe B ini adalah sebuah pembeda nantinya untuk kabel strike dan cross. Nah, untuk kabel strike. Nah, kabel strike ini adalah kabel yang memiliki ujung yang sama, yaitu bisa tipe A dan tipe A, atau tipe B dengan tipe B. Tapi di sini biasa digunakan yaitu yang tipe B dan tipe B. Lalu apa sih kegunaan untuk kabel strike ini? Kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan 2 device yang berbeda, walaupun ujungnya sama, tapi untuk menghubungkan 2 device yang berbeda. Yaitu seperti contoh menghubungkan antara PC dengan switch, atau menghubungkan antara switch dengan router, seperti itu. Dan untuk kabel crossover sendiri, atau biasa disebut dengan kabel cross, itu yaitu memiliki ujung yang berbeda, yaitu tipe A dan tipe B. Tapi kabel crossover ini sebaliknya dengan kabel strike, yaitu menghubungkan device yang sama, seperti antara PC dengan PC, atau router dengan router, atau dengan switch dengan switch apabila ada 2 jaringan LAN seperti dalam sebuah perkantoran tadi. Nah, saya beri sebuah pertanyaan nih. Untuk menghubungkan sebuah PC dan router membutuhkan kabel apa? Dalam teori. Untuk menghubungkan sebuah PC dengan router menggunakan kabel apa? Mungkin ada beberapa yang melihat video ini akan mengira menggunakan kabel strike karena berbeda, yaitu PC dengan router. Padahal PC dengan router itu menggunakan crossover. Nah, kenapa? Padahal kan itu device yang berbeda. Tapi kenapa kok menggunakan crossover yang dalam teorinya itu harus device yang sama? Karena sebuah PC sebenarnya bisa digunakan untuk router. Nah, cara membuat PC menjadi router itu biasanya menggunakan sebuah operating system Linux. Mungkin akan
lebih diketahui lagi jika kamu lebih memperdalam lagi tentang jaringan. Jadi itu sebuah pengecualian. Jadi PC itu adalah sebuah multi device yang bisa digunakan sebagai router. Tapi itu hanya sebatas teori. Dalam kenyataannya, semua bisa dihubungkan dengan menggunakan kabel strike. Mungkin itu sedikit agak runyam. Tapi bagaimanapun, jika dilakukan sesuai dengan teori, pasti memiliki kemampuan atau kualitas yang optimal dibandingkan hanya dengan prakteknya. Karena di prakteknya sendiri sebenarnya sih bisa menggunakan kabel strike, walaupun itu device yang sama ataupun berbeda, tetap bisa digunakan kabel strike. Nah, untuk selanjutnya, alat-alat yang dibutuhkan. Nah, kita masuk ini untuk cara pembuatannya. Masuk ke inti pembahasan kita, yaitu cara membuat kabel strike dan cross. Untuk alat yang dibutuhkan yaitu pertama, yaitu sebuah kabel UTP pastinya. Kabel UTP ini memiliki 8, seperti yang saya sebutkan tadi, memiliki 8 kabel kecil di dalamnya dengan warna-warna yang berbeda seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, yang kedua adalah 2 buah RJ45. Misal yang satu untuk sisi kiri dan yang satunya lagi untuk sisi yang kanan. Nah, RJ45 ini, nah seperti ini. Ujung kabel akan dihubungkan ke RJ45 setelah melalui proses crimping. Dan untuk pengkrimpingannya sendiri yaitu menggunakan crimping tool atau biasa disebut dengan tang crimping. Nah, tang crimping ini memiliki beberapa fungsi, yaitu dengan fungsi utamanya yaitu mengkrimping, yaitu yang bagian tengah ini adalah RJ45 dan yang bagian kiri kanan ini kalau tidak salah sebuah RJ11 yaitu untuk kabel telepon. Tapi kita hanya akan menggunakan RJ45 karena untuk jaringan LAN. Kemudian yang kedua yaitu untuk di bagian sini ada sebuah lubang yang digunakan untuk mengelupas bagian luar sebuah kabel UTP. Nah, seperti ini. Jadi kabel UTP-nya nanti akan dimasukkan ke sini. Kita tekan, kemudian diputar. Bisa diputar kabelnya, atau tang crimpingnya, yaitu untuk mengelupas. Bedanya dengan menggunakan gunting yaitu biasanya kabel dalamnya tidak terpotong. Untuk meminimalisir terjadinya kesalahan, maka lebih baik menggunakan tang crimping ini untuk melupas, atau bisa menggunakan alat kecil ini. Nah, alat kecil ini biasanya akan didapat ketika membeli sebuah tang crimping. Sebenarnya sih fungsinya sama, ini untuk mengelupas, tapi ini lebih mendetail. Ada bagian yang paling besar, yang lumayan besar, yang lumayan agak kecil, dan yang kecil. Sebuah cadangan, seperti sebuah cadangan, karena bagaimanapun ini hanya sebuah pisau logam yang pastinya akan bisa tumpul atau berkarat. Jadi ketika berkurang fungsinya atau agak susah dalam pengelupasan, bisa menggunakan alat yang kecil ini. Nah, untuk yang ketiga adalah sebuah pisau seperti pisau pemotong untuk memotong kabel kecil bagian dalamnya agar sama rata, yaitu di sininya. Nah, nanti setelah diurutkan, nanti akan bagian ujungnya pasti akan memiliki ujung yang tidak sama rata. Salah satunya pasti ada yang panjang satu. Untuk mempermudah dan meminimalisir terjadinya kesalahan atau mungkin tidak terhubungnya RJ45 dengan kabelnya, perlu diratakan lagi. Nah, nanti RJ45 yang sudah dihubungkan dengan kabel akan dimasukkan ke dalam lubang yang tengah ini, lubang crimping yang tengah, dan ditekan. Dan cara menekannya sendiri jangan terlalu keras ataupun jangan terlalu lembek. Nah, kenapa? Jika terlalu lembek, maka bagian ujung runcing ini akan menekan ke dalam kabel. Nah, ini akan menekan ke dalam kabel untuk melubangi kulit luar dari kabel yang kecil. Nah, agar menyentuh tembaganya agar bisa terhubung. Jika terlalu lembek, maka ini tidak akan bisa masuk dan otomatis pasti tidak akan terhubung. Tapi itu masih bisa diperbaiki tanpa dipotong, yaitu dengan pengkrimpingan ulang. Tapi berbeda jika terlalu keras dengan menekannya, maka bagian tembaga ini ada kemungkinan akan masuk ke dalam sangat dalam, sampai masuk ke dalam
atomnya, mungkin karena terlalu nafsu untuk membuat kabel atau pertama kali membuat kabel biasanya akan terlalu ke dalam sehingga tidak akan bisa terhubung. Kalau sudah seperti itu, maka tidak ada pilihan lain lagi selain memotongnya. Nah, yang keempat adalah LAN tester pastinya. LAN tester sendiri digunakan untuk mengetes atau mencoba sebuah kabel yang sudah selesai di crimping agar tahu bagaimana keadaan apakah sudah semuanya terkrimping dengan benar sehingga semua lampu bisa menyala satu persatu atau ada beberapa yang belum terhubung, yaitu karena penyebab tadi terlalu keras atau terlalu lembek. Nah, cara pengetesannya adalah seperti ini. Ujung yang satu diletakkan di kotak yang kecil, kemudian ujung satunya diletakkan di kotak yang besar, kemudian di on, maka akan berjalan. Lampu ini akan berjalan. Nah, lampu ini. Nah, ini adalah bagian 5 dan 5 ini mungkin pengetesan sebuah kabel strike, yaitu dengan warna yang sama. Jadi akan urut antara 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan sampai 8. Jadi akan berurutan. Jika cross, maka akan menyala sesuai dengan warna yang sama. Jika di ujung kiri yang menyala adalah misal yang menyala putih oranye, maka di sini yang akan menyala warna putih oranye yaitu di nomor 3. Itu apabila mengecek kabel crossover. Nah, jika ada salah satu yang tidak menyala, maka itu berarti belum sempurna dalam pengerimbingan. Di praktek sendiri, saya sudah memiliki sebuah kabel strike. Nanti salah satu ujungnya akan saya potong. Mungkin saya tes terlebih dahulu, yaitu dengan lampu yang semuanya menyala. Kemudian saya potong salah satu agar bisa dijadikan kabel crossover dengan dua ujung yang berbeda. Seperti itu. Nah, untuk cara atau memasukkan kabel UTP ke RJ45-nya yaitu dengan memasukkan kulit UTP-nya agar masuk ke dalam UTP. Seperti di gambar yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan. Jika seperti gambar di sebelah kanan ini, maka walaupun sudah terhubung, mungkin sudah terhubung dengan benar, warna sudah menyala semua dengan sempurna, tapi jika seperti ini maka kabel ketika ditarik atau tertarik maka akan lepas. Mungkin bukan bagian kecilnya yang lepas, mungkin kabel kulit luarnya yang akan tertarik sehingga semakin mudah terjadi sebuah troubleshooting atau sebuah masalah. Jadi yang benar adalah dengan seperti yang gambar di sebelah kiri ini. Jadi ketika nanti ditarik maka tidak akan mudah terlepas. Tapi jangan tarik terlalu keras juga. Bagaimanapun manusia ya pasti bisa lah menarik sebuah kabel itu, tapi kan hanya untuk pengecekan saja, tarik saja seperlunya, jangan terlalu keras untuk menariknya. Nah, oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan langsung saja setelah ini saya akan mencoba untuk memperlihatkan bagaimana cara membuat sebuah kabel yang sudah saya katakan tadi secara langsung, yaitu dengan video. Dan mari kita praktekkan. Nah, gimana sobat? Sudah tahu kan bagaimana perbedaan antara kabel strike dan cross? Nah, nanti saya akan mempraktekkan bagaimana cara membuat sebuah kabel LAN. Untuk strike atau crossnya nanti saya jelaskan di praktek nanti. Jadi, ini hanya sekedar pengenalan awal, pembukaan sebelum kita praktek. Setelah ini, mari langsung kita ke alat-alat yang sudah saya siapkan. Nah, di sini sudah menyiapkan beberapa alat yang sudah saya presentasikan tadi. Pertama, saya akan melakukan pengecekan di kabel strike ini. Nah, kabel strike adalah kabel yang memiliki ujung yang sama. Itu ujung saya menggunakan yang tipe B dan tipe B. Nah, mari kita tes terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Nah, kita on kan. Nah, yang tengah ini untuk pengecekan secara cepat, sedangkan yang untuk paling kanan maka akan lambat 11, 22, 33 dan sampai 88. Nah, ini berarti tandanya bahwa kabel ini normal, jadi bisa digunakan. Tapi kita akan mencoba untuk membuat kabel cross karena
karena ini kabel strike, maka salah satunya harus dipotong karena RJ45 sendiri adalah satu kali penggunaan, jadi tidak bisa kita lepas lagi jika sudah di crimping. Nah, cara memotongnya adalah menggunakan bagian yang pisau. Nah, pisau ini seperti ini. Kita tekan. Nah, akan terpotong. Kemudian kita lakukan pengelupasan, yaitu dengan memasukkannya ke sini. Diperkirakan saja sekitar 2 cm. Dari sini. Nah, kita putar. Nah, jika sudah, maka akan terlihat seperti ini. Tinggal dilepas. Oke. Setelah itu mari kita urutkan. Nah, seperti ini. Tapi di bagian sebelah ujungnya ini masih agak sedikit tidak rata, jadi kita pendekkan dengan menggunakan pisau pemotong seperti ini. Nah, maka akan rata. Kalau sudah begini, kita satukan nih. Nah, dari seperti yang saya jelaskan, yaitu urutan dari sebelah kiri di bagian bawah RJ45 seperti ini. Kita masukkan. Nah, masukkannya sampai kulit dari RJ45 ini, kulit dari UTP ini masuk ke dalam RJ45. Nah, sebelum di crimping, kita lihat bagian sininya apakah sudah rata tertempel di RJ45-nya, di bagian atas RJ45, karena ini untuk agar, nah bagian sininya agar bisa masuk. Setelah itu kita crimping, pastikan kulit sudah masuk ke dalam. Cara crimpingnya itu kita crimping, kita masukkan saja. Nah, seperti ini. Nah, ketika mengkrimping, seperti yang saya beri tips tadi, jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu lembek. Nah, ketika sudah terdengar bunyi klik, maka sudah saja. Dan setelah itu kita cek. Nah, jika sudah dilepas, mari kita tes. Yang tipe A ini dan tipe A ini akan saya masukkan di yang bagian besar. Dan yang tipe B saya masukkan di bagian yang kecil. Mari kita coba. Nah, sudah nyala semua. 1 di 3, 2 di 6, 1 terus 2. Nah, sudah menyala semua. Jadi ini sudah berhasil kita buat. Jadi kita lepas saja. Lepasnya dengan cara menekan. Dengan melepasnya yaitu dengan cara menekan, kemudian dilepas begitu. Nah, silahkan mencoba dan semoga berhasil.